Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Marilah kita senantiasa introspeksi terhadap amalan-amalan kita sehingga kita memperbaiki amalan dan meningkatkan amalan ibadah serta amal saleh kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal menuju akhirat kelak, sehingga amalan tersebut bisa memberikan manfaat, yaitu dijauhkan dari siksaan dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita senantiasa mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan juga berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan saleh kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita, pembahasan kitab Shahihu Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdihu Madzahibil A'immah yang disusun oleh Syekh Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim hafizallahu taala, yang mana kita masih membahas kitab shalah dan sudah memasuki pembahasan bagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab ini, yaitu al-qunutu fil faraid, yaitu kunut di dalam sholat 5 waktu. Kemudian kata beliau, awalan, yang pertama, masalah kunut ini juga ya sering dibahas, sehingga kita harus memahami tentang masalah kunut dan tidak menjadikan perselisihan yang tajam tentang masalah kunut ini. Kata beliau, awalan, yang pertama, yaitu al-qunutu fi sholatil fajr, kunut di dalam sholat fajar atau sholat subuh. Ikhtalafa ahlul ilmi fi masyru'iyatil qunuti fil fajr. Para ulama sejak zaman dahulu sampai sekarang telah berselisih pendapat tentang disyariatkannya kunut pada sholat subuh. Wa fil wajhil ladzi yakunu ala arba'ati aqwal. Dalam masalah ini beliau akan memaparkan 4 bentuk atau 4 pendapat dari pendapat-pendapat para ulama. Al-awwalu, pendapat yang pertama,
Ya, dalam 4 madhab ini juga diperselisihkan ya antara 4 madhab tersebut. Ya, itu nanti kunut, ada kunut dalam sholat subuh, kemudian kunut sholat witir, kemudian kunut nazilah. Itu tatkala kaum muslimin tertimpa musibah, untuk mendoakan laknat ataupun mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini 4 madhab ya, berselisih pendapat ya. Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau sendiri berpendapat disunnahkan kunut pada sholat subuh saja, tidak hanya madhab Syafi'i. Madhab Maliki juga berpendapat disyariatkan kunut pada sholat subuh dan tidak pada sholat-sholat yang lainnya. Nah, sholat witir, kemudian sholat ya kunut nazilah ya pada sholat 5 waktu, ini tidak disyaratkan menurut madhab Maliki. Adapun madhab Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat disunahkan atau disyariatkan kunut sholat subuh secara rutin. Begitu pula disyariatkan kunut nazilah dan juga kunut witir. Akan tapi mazhab Syafi'i yang masyhur itu disyariatkan kunut witir pada pertengahan Ramadan saja, tidak pada witir-witir yang lainnya. Karena di luar Ramadan juga disyaratkan sholat witir. Tapi mazhab Syafi'i ini hanya disyariatkan pertengahan bulan Ramadan sampai akhir. Nah, ini yang jarang kita jumpai ya. Jarang kita jumpai di Kerawang. Kunut enggak? Di Tisong kunut enggak? Kunut ya? Di Al-Jannah kunut. Nah, ini sudah disunahkan. Nah, kemarin sempat di Al-Kausar itu Ustadz Isa, beliau kunut, tapi makmum tidak ada yang mengaminkan. Mungkin kagok ya, kagok karena berpendapat kunut subuh itu bid'ah, nggak pernah kunut seorang imam, sehingga kagok, nggak ada yang mengaminkan. Ketika itu saya ngisi kajian, saya bahas kajian akhir 10 terakhir bulan Ramadan setelah tarawih. Saya sampaikan ini karena kagok. Tahu kagok enggak? Kaku itu loh. Jadi ini kok kunut ini. Jadi diem semuanya. Nah, nanti kita bahas. Seharusnya diaminkan. Nah, ya. Dan itu disunahkan. Ya, makanya tidak terbiasa. Ya, makanya seorang imam dihafalkan doa kunut ya. Karena seandainya dia berpendapat salat subuh itu bid'ah atau tidak disyariatkan, tapi kan dalam sholat witir itu mayoritas mensyariatkan. Hanya Imam Malik yang tidak berpendapat tidak disyariatkan, hanya Imam Malik. Berarti jumhur, mayoritas para ulama mensyariatkan kunut di dalam sholat witir. Nah, cuma Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i khusus pertengahan Ramadan. Ya, soalnya di pondok-pondok yang saya pernah mondok di Makassar itu kunut. Kemudian di Al-Furqan juga kunut. Salat witir. Masuk enggak setiap hari. Taib, itu mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tegas bahwasanya kunut pada sholat subuh tidak disyaratkan. Bahkan dinukilkan berpendapat bid'ah. Makanya ini sebetulnya nggak usah diramaikan.
Nggak usah gesekannya terlalu keras. Ya, karena memang masing-masing ada imamnya. Ya sudah selesai. Jangan dibahas lagi. Ya, yang mengatakan bid'ah silakan. Nah, nanti ada pendapat pertengahan nanti disampaikan oleh Syekh. Ada pendapat pertengahan, terutama dari kalangan ahlul hadis. Jadi memang tidak disyaratkan kunut subuh secara rutin mazhab Hanafi. Tapi disyaratkan kunut apa? Witir dan nazilah. Kemudian mazhab Hambali ya, tidak disyaratkan kunut subuh. Tapi disyaratkan kunut witir dan kunut nazilah. Ini gambaran secara umum. Saya nggak memperinci ya. Gambaran secara umum dari 4 madhab. Nah, intinya permasalahan kunut subuh ini masih diperselisihkan. Masing-masing ada imamnya. Baik. Kemudian kita kembali pada pembahasan kitab yang disusun oleh Syekh Abu Malik Hafizahullah Ta'ala. Tadi ada 4 gambaran dari pendapat para ulama. Al-awalu yang pertama, annau sunnatun muakkadatun rotibatun. Bahwasanya kunut subuh yang beliau bahas adalah kunut subuh dulu. Karena witir nanti pembahasan tersendiri. Beliau membahas tersendiri pada pembahasan witir, sholat tatawwu nanti. Bahwasanya kunut subuh itu sunnah muakkadah. Apa sunnah muakkadah? Sunnah yang tekankan. Ya, secara rutin. Yustahabbul mudawamatu alaihi. Dan disunahkan untuk terus-menerus, dilakukan terus-menerus. Wa huwa madhab Maliki wasyafi'i. Ini merupakan madhab Malik dan madhab Syafi'i sebagaimana tadi saya sampaikan 4 madhab tadi. Bahkan Imam Malik hanya mensyariatkan kunut subuh, tidak kunut yang lainnya seperti kunut witir dan kunut nazilah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau nggak salah pernah saya sampaikan, memang mereka berpendapat sunnah. Tapi sekali lagi, sunnah dalam mazhab Syafi'i, sunnah-sunnah sholat, ya, itu ada 2 pembagian. Ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Sunnah abad ini yang termasuk di dalamnya kunut subuh. Apa sunnah abad? Yaitu sunnah apabila ditinggalkan maka dia harus sujud sahwi. Jadi jangan beranggap loh katanya sunnah kok sujud sahwi. Padahal kan kemarin kita belajar kalau sujud sahwi kalau meninggalkan yang wajib. Nah, dalam istilah mazhab Syafi'i tidak ada istilah wajibus sholat. Kewajiban sholat nggak ada. Tapi apa? Sunnah. Cuma sunnah ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Nah, sunnah abad inilah kalau ditinggalkan itu harus diganti dengan sujud sahwi. Jadi jangan heran kalau saudara kita ya bahkan imamnya enggak kunut kemudian mereka sujud sahwi. Nah, ini mirip sunnah abad, ini mirip dengan wajibus sholat, kewajiban dalam sholat ini sama karena harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, sehingga paham ya. Ini enggak usah diributkan dalam masalah ini ya. Yang pentingnya untuk mempelajari agama. Sehingga sesuatu yang nggak perlu diributkan jangan diributkan. Sesuatu yang memang itu prinsip ya kita harus tegas. Ya A ya A, B ya B. Dalam masalah apa? Akidah dan tauhid. Ya, nggak ada nilai tawar di dalamnya, kecuali ada ruang istihad di dalamnya. Karena beberapa dalam masalah tauhid dan akidah itu memang ada
ruang istihadiyah, masalah hukum, masalah hukumnya itu loh. Tapi sesuatu yang itu merupakan prinsip dan disepakati oleh para ulama, maka nggak ada ruang. Kita harus A. Tegas pada tempatnya, kemudian bijak pada tempatnya, jangan bijak sana injak sini. Ini banyak yang terjadi. Waliyadzubillah. Wa hujjatu hadzal qaul ma yali. Dalilnya apa? Dalilnya al-awwalu, yang pertama, kata beliau. Nih, matanya sudah kurang jelas ya, jadi enakan di sini. Plus kayaknya. Yang pertama, hadisul Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaknutu fis subhi wal maghrib. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan kunut pada sholat subuh dan maghrib. Maghrib ini merupakan tambahan riwayat dalam riwayat Amr ibnu Murrah. Tambahan maghrib ini ada, tidak semua riwayat menyebutkan maghrib. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, wa Abu Dawud, An-Nasa'i. Saya teringat kisah ada seorang ustadz, ada masyayikh dari Timur Tengah datang. Ketika itu sholat subuh, kemudian beliau dipersilakan untuk jadi imam dan kunut subuh. Setelah selesai, kemudian Syekh kok kunut? Nah, emang kenapa? Hadisnya kan dhaif. Dhaif menurut kamu? Menurut saya sahih. Kemudian asani, jadi ini nggak bisa dihindari, perselisihan seperti ini nggak bisa terhindari, apalagi masalah sahih dan tidaknya hadis, nggak bisa. Kemudian dalil yang kedua, hadis Anasin an-Nausuila, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah ditanya, aknatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kunut pada sholat subuh? Qala na'am, maka Anas bin Malik menjawab iya. Faqila lahu, kemudian ditanya lagi, aknata qabla ruku, apakah beliau kunut sebelum ruku? Qala ba'da ruku yasiran, maka Anas bin Malik menjawab, beliau kunut setelah ruku. Beliau kunut setelah ruku, karena dalam mazhab Maliki kunut subuh itu dilakukan sebelum ruku. Bahkan sebagian ulama berpendapat kunut witir itu juga boleh dilakukan sebelum ruku. Jadi jangan kaget kalau sebelum ruku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim sahih. Cuma kalau kita membaca bantahan-bantahannya antara dua pendapat ini, sebenarnya kalau kita cek lagi, menurut saya sih sama-sama kuat. Cuma nanti yang jadi permasalahannya yaitu tentang kesohihan hadisnya, ini yang jadi masalah. Sama-sama kuat, argumennya sama-sama kuat, dalil-dalilnya masing-masing mengklaim hadis sahih. Ini yang jadi masalah, hadisnya ini sahih apa enggak? Ini kan hadisnya sahih-sahih semua ini. Makanya yang berpendapat tidak disyaratkan sholat kunut dalam sholat subuh, itu berpendapat hadisnya tidak ada yang sahih. Kalau seandainya ada yang sahih, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu dibawa kunut nazilah. Karena kalau dilihat dari doa-doanya itu mendoakan mengutuk kutukan
dan doa kebaikan bagi orang-orang beriman. Jadi dibawa kepada kunut nazilah. Jadi penafsirannya yang beda nanti. Seandainya yang sahih itu, yang disepakati kesahihannya. Di antaranya apa? Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, jelas ini disepakati oleh semua para ulama. Ya. Meskipun dalam riwayat di antaranya Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu ada yang mengkritik, tapi sepakat, tidak ada yang dhaif. Ya, sekali lagi ada sebagian ulama yang mengkritik dalam kitab Sahih Bukhari-nya kurang lebih ada 9 hadis, tapi disepakati nggak ada hadis yang dhaif. Tingkatannya cuma hasan. Ya, makanya ini ada orang yang membenci Syekh Al-Albani rahimallahu taala terkait tentang kritikan Syekh Al-Albani terhadap riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Padahal beliau ada yang mendahului. Imam-imam sebelum beliau itu ada yang mendahului mengkritik dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, ini hanya untuk menjatuhkan ya kredibilitasnya Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ya, padahal nggak masalah, itu hanya kritikan, dan itu pun tidak sampai derajat dhaif, tetap hasan, minimal hasan. Ya, nah, mereka ingin membuktikan bahwasanya Syekh Al-Albani bukan ahlul hadis itu aja, apalagi orang-orang Indonesia. Ya, kemudian asal itu dalil yang ketiga. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anha qala, itu berdasarkan hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hina yafrahu min salatil fajri minal qiraati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan ya, setelah beliau selesai membaca ayat ketika sholat, ya. Kemudian beliau bertakbir, wa yukabbiru wa yarfa'u ra'sahu, bertakbir dan bertakbir maksudnya ruku. Kemudian mengangkat kepalanya dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Summa yaqulu, kemudian beliau berdoa wa huwa qa'imun, dalam keadaan berdiri, Allahumma anjil Walid ibnil Walid, dalam doa kunutnya. Ya, makanya tadi saya katakan para ulama yang berpendapat tidak disyariatkan, kalaupun ada seandainya ada hadis yang menyebutkan kunut, itu dibawa pada apa? Kunut nazilah, karena lafaz doanya itu mengutuk atau mendoakan kebaikan. Allahumma anjil Walid ibnul Walid, ya Allah selamatkanlah Al-Walid ibnul Walid, wa salamata bana Hisyamin, dan Salamah ibnu Hisam, wa Iyas bani Abi Rabi'ah, dan Iyas ibnu Rabi'ah, wal mustad'afina minal mu'minin, dan selamatkanlah orang-orang beriman yang lemah, yang tertindas. Makanya tatkala orang Rohingya ditindas ya oleh Myanmar, ya, kemudian dari negeri-negeri lain yang minoritas ditindas oleh orang kafir, itu disyariatkan kaum muslimin untuk melakukan kunut nazilah, mengutuk dan mendoakan kebaikan dan keselamatan bagi orang-orang beriman yang mengutuk orang-orang kafir. Allahumma sdud wat ataka ala mudhar, ya Allah kuatkanlah cengkramanmu pada mudhar, waj'alha sinina. Nah, di sini cuma disebutkan waj'alha alaihim, ya. Saya lihat dalam lafaz yang lain, ya, dalam riwayat yang lain, waj'alha sinina kasini Yusuf, ya Allah turunkanlah musibah kelaparan sebagaimana engkau turunkan musibah kelaparan pada Nabi Yusuf atau kaumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allahumma al'an lihyana wa ra'lan wa dakwan wa usayyah, ya Allah laknatlah lihyan, ra'lan
Dakwan, Usayyah asatillaha wa rasulahu, yang mana mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, didoakan laknat. Nah ini boleh mendoakan laknat, tapi jangan sering-sering. Nabi SAW juga mendoakan laknat, apalagi melaknat orang-orang beriman dari kalangan kaum muslimin. Jangan sering melaknat. Ya, doakan kebaikan, doakan agar diberikan taufik. Ya, termasuk terhadap orang-orang yang menzalimi kita. Jangan biasakan laknat. Ya, khawatir kita juga ketika menzalimi orang lain, kita juga didoakan laknat. Al jazaa'u min jinsil amal, waliyadzubillah. Didoakan kebaikan. Ya, saya pribadi itu berusaha mendoakan kebaikan meskipun saya dizalimi orang lain. Ya, didoakan agar diampuni dosanya, agar kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ya, tapi saya juga memang pernah mendoakan kejelekan pada orang yang menzalimi saya. Tapi itu pun doa kejelekannya agar diberikan peringatan agar mau kembali kepadamu ya Allah, agar bertobat kepada Allah tetap, ya, agar kembali kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya. Tapi bukan laknat, cuma saya mendoakan karena ya saya jengkel, kemudian dia melakukan kerusakan. Ya, maksudnya apa? Tidak hanya mendolimi saya, mendolimi banyak orang. Saya doakan kejelekan. Tapi kejelekannya apa? Peringatan agar dia mau kembali kepadamu dan bertobat kepada Allah dan tidak mendolimi orang lain. Ya, lain. Nah, tapi boleh dalam suatu kondisi tertentu. Ya, terutama itu mendoakan laknat bagi orang-orang kafir, bukan orang beriman. Karena laknat maknanya apa? Agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dilaknat sudah enggak akan dapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya. Subhanallah. Kemudian summa balaghana. Kemudian kami mendapatkan kabar anna taraqa dzalika lamma anzala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu meninggalkan kunut tatkala turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 128. Allah taala berfirman, laisa laka minal amri syai'un an yatuba 'alaihim aw yu'adzibuhum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Ini kitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahai Muhammad, atau Allah menerima taubat mereka, atau Allah akan mengadab mereka, maka sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang zalim. Yaitu pada lafaz tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di kunut. Meskipun nanti para ulama berselisih tentang makna hadis ini. Ada yang mengartikan apa? Bahwasanya yang beliau tinggalkan kunutnya. Ya, sehingga ini kalau diartikan kunut subuh berarti kunut subuhnya ditinggalkan. Ada yang menafsirkan ya bahwasanya yang beliau tinggalkan bukan kunutnya maksudnya, tapi apa? Doa laknat. Ya, doa laknat karena apa? Berkaitan dengan ayat tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Apakah Allah akan menerima taubat mereka ataukah Allah akan mengadab mereka? Ya. Nah, ini sekali lagi hendaknya kita berusaha untuk tidak memperbanyak doa kejelekan. Berusaha mendoakan kebaikan. Coba dilihat di media sosial kan banyak mengumpat, melaknat, waliyadzubillah. Itu nanti terbiasa lisan dan hatinya terbiasa nanti. Sehingga ke istrinya juga didoakan kejelekan, mampus lo misalkan. Ke anaknya ketika berbuat yang nakal misalkan, ya didoakan kejelekan, waliyadzubillah. Doakan kebaikan pada anak, Allah yahdi. Semoga Allah memberikan
hidayah kepadamu, itu akan Allah yahdi. Ya, senakanlah kalau anaknya jangan doakan kejelekan. Nah, kalau sering mengumpat, melaknat, itu nanti terbiasa pada keluarganya juga, waliyadzubillah. Nah, karena itu mulai dari sekarang biasakan doa kebaikan meskipun pada orang yang pernah menzalimi kita. Dilatih. Ya. Nah, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melembutkan hati kita. Kemudian ar-rabi'u, hadis yang keempat. Wa nahwuhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang semisalnya yaitu dari riwayat Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, annahu, bahwasanya beliau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raq'atil akhirah minal fajr. Bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya setelah ruku' pada rakaat terakhir dari sholat subuh, beliau berdoa, Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatna fulan dan fulan. Ba'da ma yaqulu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Fa anzalallah, kemudian turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un. Ya, ayat tadi surat Al-Imran ayat 128, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka wahai Muhammad. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kalau tadi yang diriwayatkan dari riwayat sahabat Abu Hurairah itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz tadi itu dari lafaz Imam Muslim. Nah, ini diantara dalil-dalil yang disampaikan, yang dikemukakan oleh pendapat pertama, yaitu berpendapat sunnah muakkadah kunut pada sholat subuh. Itu mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Qalu, mereka berkata, yang berpendapat ini, wa wajhud dalalah minhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu ba'dal qiyami minar ruku' fil fajr. Ya, aspek dalil yang mereka dijadikan hujah, ya, dari hadis yang dua terakhir tadi itu, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunut setelah dari ruku pada sholat fajar, disebutkan sholat fajar. Wa hadza yadullu 'alal mudawamati. Ini menunjukkan apa? Beliau melakukan kunut secara rutin atau terus menerus. Wa amma tarakahu, adapun beliau meninggalkan, di situ ada lafaz apa? Tarok annahu taraka dzalika, bahwasanya beliau meninggalkan hal tersebut. Ya. Binuzulil ayati, yang berkaitan dengan ayat dalam surat Ali Imran ayat 128 tadi, fala yu'akhiru alaina li amrayni. Maka ayat tersebut tidak memalingkan kita dari pendapat ini, yaitu apa? Kunut subuh itu sunnah muakkad dilakukan secara terus menerus. Tetap mereka berpendapat meskipun ada lafaz bahwasanya Nabi SAW meninggalkan demikian itu, ya, ini tidak memalingkan pendapat sunnah muakkadanya kunut subuh. Karena ada dua jawaban yang mereka sampaikan. Ahaduhuma, yang pertama, anna hadzal qaula balagun min qauli Zuhri, bahwasanya perkataan tersebut berasal dari perkataan Az-Zuhri, ya, seorang tabi'in, ya, yaitu apa? Lafaz apa? Annahu taraka dzalika lamma anzala, bahwasanya Nabi SAW meninggalkan hal yang demikian itu tatkala turun ayat surat Ali Imran ayat 128. Itu perkataan Az-Zuhri, tambahan penjelasan dari Az-Zuhri alias apa? Ijtihad beliau. Kama fi riwayati Abi Hurairah, sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah, yaitu dalil yang ketiga yang dibawakan oleh pendapat yang pertama ini. Wa huwa munqati'un la yasih, yaitu hadisnya munqati,
munqati itu terputus dan hadisnya tidak sahih alias dhaif. Ya, tambahan tersebut dhaif. Hal ini disebutkan dalam penjelasan yaitu dalam Fathul Bari ya, syarah Sahih Bukhari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa ala fardi sihatihi fahuwa mutawajjihun ilal muradi. Seandainya hadisnya sahih, katakanlah hadisnya sahih, yaitu lafaz annau taraka dzalika lamma anzala, itu sahih ya, maka kata beliau, kata mereka, yang dimaksud tarkul lakna la tarkud du'ai jumlatan, yang dimaksud meninggalkan, Nabi SAW meninggalkan bukan meninggalkan kunut, tapi yang beliau tinggalkan adalah mendoakan laknat. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan ya, bukan meninggalkan kunut secara umum. Tetap beliau kunut, tidak putus kunutnya ya, tapi yang beliau tinggalkan adalah melaknat karena berkaitan dengan surat Ali Imran ayat 128. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Um oleh Imam Syafi'i dan juga Ibnu Huzaimah wa Ma'alim Sunan wal Majmu' Syarah Muhadzab ya, dan lain sebagainya. Ya, penjelasan dua hal ini yang dinukil oleh Syekh Abu Malik hafizallahu taala. Kemudian al-khamisu, dalil yang kelima, ma yurwa an Anasin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut salat subuh hingga beliau meninggal dunia. Nah, kalau hadis ini sahih ya sudah, kemungkinan ya terjadi perselisihan itu sangat kecil. Karena ini sharih, lafadznya sharih, lafadznya jelas bahwasanya beliau apa? Melakukan kunut subuh secara rutin sampai meninggal dunia. Akan tapi hadis ini ternyata hadisnya wa huwa munkarun la yasih. Hadisnya mungkar, tidak sahih. Ya, banyak para ulama mendhaifkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, kemudian Ibnu Jauzi di dalam Al-Ilal Mutanahiyah. Sehingga hadisnya tidak sahih. Seandainya sahih, maka kecil sekali kemungkinan terjadi perselisihan. Ini diantara dalil-dalil yang dibawakan, yang dikemukakan oleh pendapat pertama. Kemudian al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annal qunuta fil fajri wa ghairihi mansukhun wa bid'atun, bahwasanya kunut pada sholat subuh, beliau menambahkan dan selainnya, maksudnya sholat yang lainnya selain sholat subuh, itu terhapus dan bid'ah. Jadi dalam mazhab Hanafiyah itu memang berpendapat bid'ah. Ya, seharusnya enggak perlu rame. Ya, kalau seandainya ada seorang tokoh atau seorang ustadz berpendapat ya kunut subuh ini bid'ah. Wa madhab Abi Hanifah, ini merupakan madhab Abu Hanifah. Ya, karena beliau jelas berpendapat tidak disyariatkan kunut subuh. Wastudilla lahu bima yali, di antara dalil-dalil yang dijadikan hujah ya oleh madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, al-awalu, yang pertama, hadis Abi Malik al-Asja'i, yaitu hadis dari Abu Malik al-Asja'i. Qala, beliau berkata pada bapaknya, ya abah, wahai bapakku, innaka qad salaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Bapaknya seorang sahabat.
wa Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dan engkau juga pernah sholat di belakang 4 khalifah setelahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Hahuna bil Kufah nahwa min khamsi sinin. Itu sholat diantaranya dengan Ali bin Abi Thalib di Kufah selama 5 tahun. Ya, selama 5 tahun. Akanu yaknutuna, apakah mereka melakukan kunut subuh? Nah, ini diantara dalil yang kuat yang dijadikan sandaran, yang dijadikan hujah oleh para ulama yang berpendapat tidak disyariatkan kunut subuh. Ini dalil yang paling kuat. Ya, karena sharih lafadznya. Ini Nabi dan 4 khalifah itu apakah melakukan kunut subuh? Qala ay bunayya, wahai anakku sayang, muhdath, bahwasanya itu perbuatan yang muhdath, perkara baru yang diadakan dalam agama, alias bahasa lainnya apa? Bid'ah. Nah, ini yang ngomong bid'ah tidak hanya Imam Abu Hanifah, juga apa? Seorang sahabat. Beliau memberi keterangan isnadus sahih, isnadnya sahih, akhrajahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh al-Imam at-Tirmidzi, Ibnu Majah wa Ahmad. Ya. Hadisnya sahih. Ini dalil yang sangat kuat, sharih. Hadisnya sahih, bahkan lafadznya muhdath, perbuatan kunut subuh adalah perbuatan bid'ah. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan si fulan wa alan itu sesat gara-gara masalah kunut subuh. Ya, nggak bisa. Nah, karena ini memang ijtihad para ulama sejak zaman dahulu, nggak perlu diributkan. Wa ujiba anhu, ulama yang berpendapat sunnah disyariatkan kunut subuh ini membantah hadis ini. Makanya saya katakan tadi itu sebenarnya bantah-bantahan, nggak masalah, yang penting bantahan ilmiah oleh seorang pakar, bukan bantah-bantahan oleh yang bukan ahlinya di media sosial, yang diustadkan di media sosial, ribut nanti. Ya, nah, bukan kapasitasnya mereka, ya, berbantah-bantahan dalam perkara agama yang bukan bidangnya, yang bukan ahlinya. Ya, mereka menjawab bi anna walid Abi Malik, bahwasanya Walid Abu Malik dalam perawi hadis tersebut, ya, Abi Malik al-Asy'ari, bapaknya Malik, bernama Tariq ibnu Ushaim radhiyallahu anhu. Ya, Walid, namanya Walid, ya, Abu Malik, ya, maaf, bapaknya Abu Malik. Yang meriwayatkan hadis ini kan Abu Malik, bukan seorang sahabat, bukan. Bapaknya, ya, bapaknya siapa? Namanya Tariq ibnu Ushaim, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Mukillun minar riwayati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat sedikit sekali menukil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'raf bimulazamatihi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak dikenal sebagai seorang sahabat yang sering menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yab'ud an yahfa
alaihi kunutuhu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mustahil beliau tidak mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan kunut. Ini argumennya yang berpendapat kunut subuh itu disyariatkan. Jadi bisa jadi beliau tidak tahu. Dengan alasan apa? Beliau termasuk sahabat yang sedikit riwayatnya. Yang kedua termasuk sahabat yang tidak dikenal sering menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membersamainya. Sehingga dimungkinkan apa? Dimungkinkan beliau ada yang tidak diketahui tentang sholat subuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan mereka. Bisa dipahami ya. Faqad khafiyat asya'ul ala akabiri sahabati wa aktsaruhum mulazamatun nabi lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh para tokoh-tokoh para sahabat, kibarnya para sahabat, yang mana mereka banyak menyertai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad athbatal ya, mereka juga ada yang sesuatu yang tidak diketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para kibar ulama, kibarnya para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang dekat dengan Rasulullah SAW, ini juga ada perkara yang tidak diketahui. Apalagi siapa? Thariq ibnu Usyaim, bapaknya Abu Malik al-Asja'i. Ini dimungkinkan apa? Ada yang beliau tidak ketahui kunutnya subuhnya Rasulullah SAW. Ya, meskipun nanti bisa dibantah juga ya, dibantah balik ya. Cuma beliau hanya menyampaikan argumen dari pendapat yang pertama tadi, membantah pendapat yang kedua, yang ketiga ini ya, yang kedua. Ya, mudah-mudahan antum paham. Waqad athbatal qunut ghairu Thariq, dan sungguh sahabat selain Thariq bin Usyaim itu menetapkan adanya kunut, disyariatkannya kunut. Wa man alima hujjatan ala man lam ya'lam. Di sana ada kaidah, orang yang mengetahui hujjah, orang yang mengetahui itu dijadikan hujjah bagi orang yang tidak mengetahui. Ya, kalau ada dua sahabat yang saling bertentangan, ya, sehingga orang yang mengetahui itu hujjah bagi orang yang tidak mengetahui. Contohnya apa? Contoh yang lain. Kencingnya berdiri Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan apa? Ya, didustakan orang yang mengatakan Rasulullah SAW itu kencing berdiri. Ternyata ada sahabat yang melihat Nabi SAW kencing dalam keadaan berdiri ketika safar. Ya, maka orang yang mengetahui hujah bagi orang yang tidak mengetahui. Mungkin Aisyah selama berumah tangga dengan Nabi SAW di dalam rumahnya tidak pernah melihat Nabi kencing dalam keadaan berdiri. Bisa dipahami. Nah, ini sama dipakai pada kaidah ini, pada masalah kunut ini. Qultu tsumma qad thabatal qunutu anil khulafa'il arba'ati kadzalik. Ya, aku katakan, dan sungguh kunut ini telah tetap ya riwayat dari 4 khalifah. Nah, ini makanya nanti ada pendapat pertengahan bahwasanya hadis-hadis yang menetapkan kunutnya Rasulullah SAW dan kunutnya para sahabat ini ada. Tapi juga yang mengingkari ini juga ada, di antaranya riwayat dari Abu Malik al-Asja'i, pernyataan dari bapaknya yang bernama ya Thariq ibnu Usyaim. Ini beliau sholat subuh bersama Rasulullah dan 4 khalifah nggak ada yang kunut subuh. Namanya nanti ada pendapat yang pertengahan. Itu apa yang pertengahan? Kadang kunut, kadang
Tidak. Kunut ketika Nabi SAW kunut, meninggalkan kunut ketika Nabi SAW meninggalkan kunut. Baik. Kemudian atsani, dalil yang kedua dari pendapat yang kedua ini yang mengatakan tidak disyaratkan kunut subuh. Maruya an Ummu Salamah, yang diriwayatkan hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kunuti fil fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan kunut pada sholat subuh. Hadis ini isnadhu talif, isnadnya rusak, sehingga di sini apa? Dhaif. Ya, akhrajahu Daruqutni. Ya. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Nah, kalau ini sahih berarti penguat hadis yang pertama tadi. Ternyata hadisnya dhaif. Ats-tsalitsu, yang kedua, Maruya an Ibnu Mas'udin qala, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, lam yaknutin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa syahra. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut kecuali hanya sebulan, yang dinamakan kunut nazilah, yang mendoakan laknat pada orang-orang kafir, mendoakan kebaikan terhadap orang-orang beriman atau orang-orang yang tertindas. Lam yaknut qablahu wala ba'dahu, yang mana beliau tidak kunut sebelumnya dan sesudahnya. Berarti beliau hanya melakukan kunut nazilah tersebut. Isnaduhu talifun, isnad hadis ini juga rusak alias dhaif. Diriwayatkan At-Tahawi di dalam Syarah Al-Ma'ani dan juga Al-Baihaqi. Kemudian dalil yang keempat, Ar-Rabi'u wa nahwu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Umar qala, beliau berkata, innaha bid'atun, bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Ini sharih jelas. Ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa syahran tsumma tarakahu. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut kecuali hanya sebulan, kemudian setelah itu ditinggalkan, yang dinamakan kunut nazilah. Isnadhu dhaifun, hadis ini isnadnya atau sanadnya itu dhaif. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ya. Akan tetapi di sana ada riwayat, di sini nggak disebutkan ya, yang menguatkan tentang pendapatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaitu dari Abi Mijlas. Qala, beliau berkata, shallaitu ma bani Umar radhiyallahu anhuma sholatas subhi. Saya pernah sholat bersama Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, pada sholat subuh. Falam yaknut, dan beliau tidak melakukan kunut subuh. Faqultu lahu, kemudian aku bertanya kepada beliau, la araka taknutu, aku tidak melihatmu melakukan kunut subuh. Faqala, maka beliau menjawab, la ahfadhuhu an ahadin an ashabina, saya tidak menjumpai dari salah seorang para sahabat kami melakukan kunut subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ya. Nah, ini menguatkan pendapatnya tentang Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berpendapat tidak disyaratkan kunut subuh. Kemudian Syekh Abu Malik menambahkan penjelasan, wa hadhi thalathatu dha'ifatun la yuhtajju biha. 3 hadis ini, yang tadi nomor 2, 3, 4, ya, yang 2, 3 itu hadisnya sanadnya talif atau rusak. Kemudian yang keempat ini sanadnya dhaif. Ini tidak bisa dijadikan hujah. Lakin sabata ani Ibnu Umar, akan tapi telah tetap, telah sahih riwayat dari Ibnu Umar
radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya beliau berkata atau berpendapat, ma syahidtu anna ahadan fa'alahu, saya tidak pernah menyaksikan salah seorang dari kalangan para sahabat mengerjakan kunut subuh. Hadis ini isnadnya sahih, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Ini menguatkan dari riwayat Al-Baihaqi yang tadi saya sebutkan. Ini menunjukkan sahabat juga ada yang berpendapat apa? Tidak hanya Thariq ibnu Usayd, akan tapi juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, beliau bahkan menegaskan apa? Aku tidak menjumpai salah seorang dari kalangan para sahabat itu melakukan atau mengerjakan kunut subuh. Wa ani bin Mas'udin, dan juga dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana la yaqnutu fi salatil fajr, bahwasanya beliau tidak melakukan kunut pada salat subuh. Hadis ini isnadnya sahih, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Ini juga di antara dalil yang menguatkan pendapat yang kedua ini, bahwasanya tidak disyariatkan kunut subuh. Ini sahih. Makanya saya katakan tadi, yang dijadikan hujah oleh pendapat yang pertama, bahwasanya disyariatkan atau disunnahkan kunut subuh secara rutin terus menerus, hadis-hadis yang sahih yang mereka bawakan itu dibawa makna apa? Kunut nazilah. Dilihat dari perkataan tadi, meskipun mereka menjawab itu perkataan Az-Zuhri mengqati, bukan dari Rasulullah SAW atau yang meriwayatkan hadis tersebut, ya. Akan tapi kalau dilihat dari lafaz-lafaz doanya, itu lafaz-lafaz doa laknat dan doa kebaikan untuk orang-orang beriman yang itu dilakukan ketika kunut nazilah. Al-khamisu, saya selesaikan dalil atau hujah yang dipakai pendapat yang kedua ini. Dikit lagi. Yang kelima, hujah yang kelima, anna tarka fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-mutaqaddimaini fi adillatil fariqil awal yadullu 'ala an-nasakh, bahwasanya meninggalkan, ya, lafaz meninggalkan, Nabi SAW meninggalkan pada dua hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah yang dijadikan hujah oleh kelompok yang pertama. Kata kelompok yang kedua ini itu menunjukkan mansuh, dihapus. Kenapa? Ada lafaz annahu taraka dzalika lamma anzala, bahwasanya beliau meninggalkan apa? Kunut. Ini menurut pendapat yang kedua. Menurut pendapat Al-Imam Abu Hanifah, annahu taraka dzalika ini kembali apa? Pada kunut subuh. Ini menunjukkan apa? Dihapus, mansuh hukumnya. Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami. Meskipun pendapat yang pertama menjawab lagi bahwasanya yang dimaksud itu bukan meninggalkan kunut subuh, tetap kunut subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditinggalkan doa laknat. Jadi memang nggak bisa ketemu. Sama-sama punya hujah dan alasan. Ya. Nah, jadi kalau seperti ini ngapain diributkan? Nggak usah, sudah. Mau kunut silahkan, mau nggak kunut silahkan, nggak usah diributkan. Ya, saya pribadi, ya, kalau dulu saya kalau bermakmum di imam yang kunut, saya dulu nggak kunut, sekarang saya kunut kalau imamnya kunut. Tapi kalau sholat sendirian ataupun jadi imam, saya nggak kunut. Alasannya tadi itu, ya, alasannya sebagaimana yang dijadikan hujah oleh pendapat yang kedua ini. Hadisnya sahih semuanya. Yang dijadikan hujah pertama itu bisa dibawa pada kunut nazilah. Ya. Dan ini menunjukkan riwayat yang banyak tentang masalah kunut ini menunjukkan apa? Memang kunut ini disyariatkan.
Cuma kalau merutinkan pada sholat subuh, wallahu a'lam bishawab, saya masih condong pada pendapat para ulama yang menjelaskan ya tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan dirutinkan kunut subuh. Ya. Kemudian yang keenam, dalil yang keenam. Qalu, mereka mengatakan, menjelaskan tentang pendapat mereka. Qad qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fajri wal maghrib. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah kunut pada sholat fajar dan sholat maghrib. Sebagaimana tadi riwayat ada yang menyebutkan sholat subuh dan sholat maghrib. Wa nusikha fil maghrib bil ittifaq. Tapi kemudian apa? Kunut pada sholat maghrib dihapus. Ini sepakat para ulama. Sholat maghrib nggak ada kunut, sudah dihapus, mansukh. Fakadzalikal fajr. Menurut pendapat yang kedua ini, Al-Imam Abu Hanifah menyatakan sholat kunut pada sholat subuh juga mansukh, dihapus juga. Ya meskipun ini dijawab apa? Ya beliau mengatakan wa ujiba, dan dijawab yang mengatakan kunut subuh ini mansukh bi anna la yusallamun naskhu fi hadza wa la dzaka. Ya, pendapat yang menyatakan kunut subuh ini dimansukh, dihapus, ini tidak bisa diterima dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh pendapat yang pertama tadi. Ya, karena dua sebab tadi. Ya, makanya tentang lafaz annau taraka dzalika lamma anzala tidak memalingkan kami dari pendapat disyariatkannya kunut subuh secara rutin. Karena dua sebab tadi. Yang pertama, tambahan lafaz annahu taraka dzalika ini tambahan dari Az-Zuhri. Hadisnya munqati, terputus kata mereka. Sehingga tidak sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahan itu. Seandainya anggap itu sahih, yang dimaksud taraka dzalika, beliau meninggalkan hal yang demikian itu kembali pada apa? Tidak melaknat lagi. Karena berkaitan dengan surat Ali Imran ayat 128. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena waktu sudah habis ya, saya cukupkan penjelasan dari ya pembahasan kunut subuh ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang. Ini masih disampaikan ya dua pendapat. Nanti adapun pendapat 3 dan 4 insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.